Dunia ini menyimpan banyak cerita. Beberapa membuatmu terhibur, sebagian membuatmu sedih, dan sisanya kadang membuatmu bergidik. Karena tak semua yang tampak itu nyata, dan tak semua yang nyata bisa kita terima. Ingat, di balik semua cerita ada makna, ada nyawa, dan ada paradigma. Sekarang, dengarkan cerita ini baik-baik. Ini bukan sekedar cerita. Aku Heru. Usahaku di bidang kayu, interior dan eksterior, khusus bahan jati. Waktu itu, aku ditawari bangunan tua di Grobogan, Jawa Tengah. Rumah kayu jati, besar, tua, tapi kokoh. Katanya peninggalan zaman Belanda. Karena murah dan kayunya bagus, aku beli rumah itu sekalian isinya, lalu kubongkar. Kayu-kayunya kumasukkan ke gudang di Semarang, kuserahkan ke tim produksi, dipotong, dirapihkan, lalu dijadikan macam-macam, meja, kursi, lemari, souvenir. Kupikir bisnis akan lancar seperti biasa, tapi ternyata kayu itu bawa sesuatu. Suatu hari, ada pelanggan yang mengembalikan lemari. Katanya, setiap malam ada yang mengetuk dari dalam. Awalnya dia kira tikus, tapi bunyinya teratur. 1, 2, 3 ketukan, setiap jam 2 malam. Istrinya mulai mimpi buruk, anaknya sakit tanpa sebab. Aku anggap angin lalu, sampai seminggu kemudian suaminya ditemukan tewas, terpeleset dan kepalanya membentur ujung meja. Meja yang juga dia beli dari tokoku. Dan di samping jasadnya terselip jimat kuning yang belum sempat dia buang. Aku mulai curiga, tapi belum yakin. Sampai keesokan harinya, telepon masuk lagi, kejadian serupa, tapi kali ini orangnya belum meninggal. Barulah aku mulai merasa ada yang gak beres dari kayu itu. Aku kembali cek data pembelian. Ternyata rumah tua yang kubeli itu dulunya pernah dijadikan tempat semedi. Ada jejak ritual. Dan setelah kucermati lagi, semua korban yang mengalami gangguan punya satu kesamaan. Entah mereka pakai jimat, susuk, atau terlibat pesugihan. Tapi bagi pelanggan biasa yang hidup normal tanpa mistis, semuanya baik-baik saja. Jadi, apa yang sebenarnya ada di dalam kayu itu? Aku bawa satu potong kayu ke seorang tua di pinggiran Demak, namanya Pak Warto. Dulu, dia pernah berkecimpung di ilmu putih dan hitam. Begitu dia sentuh kayunya, dia menatapku lama. Kayu ini bukan kayu biasa, Le. Ini bekas bangunan yang pernah jadi tempat memuja. Yang tinggal di dalamnya gak pernah suka sama orang yang pakai ilmu hitam. Aku tanya, kenapa aku dan pegawaiku nggak apa-apa? Pak Warto jawab pelan. Karena kamu nggak pakai cara mereka. Setelah itu, aku mulai dapat kabar dari para korban. Ada yang ditemukan tewas dikelilingi uang 100 ribuan. Ada yang jasadnya membusuk dengan susuk meleleh keluar dari kulit. Selalu ada petunjuk, tanda bahwa mereka bukan orang biasa. Orang-orang yang pernah mengikat perjanjian dengan kegelapan, dan kayu itu seolah memanggil untuk membalas. Akhirnya, aku kumpulkan semua sisa kayu dari rumah tua itu. Kubakar di lahan kosong. Doaku dalam hati, semoga semua berakhir di sini. Aku berdiri di depan kobaran api, melihat bagaimana kayu-kayu itu hangus satu persatu. Tapi, entah kenapa, ada rasa belum selesai.
Seminggu setelah pembakaran, seorang pria datang ke kantorku. Dia bawa kursi kayu jati. Kupikir itu salah satu produksiku. Tapi yang aneh, aku nggak pernah jual kursi itu keluar kota. Dia cuma bilang, "Tolong jangan jual ini lagi." Lalu pergi. Di bawah kursi itu ada noda merah tua dan secari kertas mantra tertempel di balik jok. Aku kembali ke Pak Warto. Dia hanya berkata, masih ada sisa yang nyebar. Masih ada orang yang pakai kayu itu buat narik kekayaan lewat jalur hitam. Aku tanya, apa yang harus kulakukan? Kalau ada yang kembali, jangan simpan. Jangan sentuh, jangan biarkan lebih lama dari malam kedua, karena penunggunya sudah hafal aroma darah para pemuja. Sejak malam itu, aku mulai sadar, kayu tua itu bukan cuma benda mati, dia bisa menyimpan amarah, bisa jadi wadah, tempat tinggal, jalur komunikasi, dan yang paling menakutkan, dia bisa memilih siapa yang dia datangi dan siapa yang dia biarkan hidup. Aku pikir semua sudah selesai, tapi ternyata belum. Masih ada kursi, masih ada meja, masih ada lemari yang mungkin nyasar ke tangan yang salah. Dan tiap kali tengah malam, aku masih kadang dengar suara tuk, 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 pelan, halus, tapi pasti. Kalau kau dengar ketukan dari dalam perabot jati milikmu, jangan jawab dan jangan kau sentuh, karena kayu itu sedang mengingat siapa dirimu.